is that you want me, but I said I would want myself. Every reason we I'll put you through hell. Just know me, yeah. Nah, yang pertama ada pengertian dari Sumatera Tawalim. Sumatera Tawalim adalah lembaga pendidikan Islam yang berkembang di Sumatera Barat pada awal abad ke-20. Organisasi ini awalnya merupakan perkembangan dari sistem surau tradisional yang mengalami reformasi dalam metode pengajaran dengan memasukkan sistem madrasah modern. Latar belakang dari terbentuknya Sumatera Tawalim yaitu berawal dari pembaruan sistem pendidikan Islam di Minangkabau, khususnya di Pajang Pandang yang dipelopori oleh ulama Haji Abdul Karim. Nah, kemudian tujuan dari adanya Sumatera Tawalim ini yaitu yang pertama, menyebarluaskan pendidikan Islam modern dengan mengintegrasi ilmu agama dan ilmu umum. Kemudian meningkatkan kualitas pendidikan Islam. Setelah itu, membentuk generasi muslim yang kritis, mandiri, dan berwawasan luas, dan menyiapkan kader ulama dan cendekiawan muslim yang mampu membawa perubahan dalam masyarakat. Adapun visi misinya yaitu visi menjadi lembaga pendidikan Islam yang berlandaskan pada ajaran Al-Quran dan hadis serta berorientasi pada pembaruan pemikiran Islam untuk kemajuan umat. Kemudian misinya yaitu yang pertama meningkatkan mutu pendidikan Islam, yang kedua mencetak generasi muslim yang berilmu dan berakhlak, kemudian mendorong pemikiran Islam yang rasional dan progresif serta mengembangkan jaringan pendidikan Islam. Nah, kemudian sejarah dari Sumatera Tawalim yaitu bermula dari pembaruan pendidikan yang dilakukan oleh Syekh Abdullah Ahmad dan Syekh Sulaiman di Padang Panjang pada tahun 1918. Nah, inilah beberapa tokoh pendiri dari Sumatera Tawalim. Nah, perkembangan awal dari Sumatera Tawalim yaitu Sumatera Tawalim hanya berupa sistem pendidikan berbasis surau yang memberikan pembelajaran agama. Namun dengan masuknya pemikiran modern, sistem ini diubah menjadi madrasah dengan kurikulum yang lebih terstruktur. Peran dalam sejarah Indonesia yaitu diantaranya yang pertama penyebaran pendidikan Islam modern, kemudian yang kedua lahirnya gerakan nasionalisme Islam, dan yang ketiga pengaruh terhadap organisasi Islam lainnya. Kemudian struktur organisasi terbagi juga menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada pimpinan utama yang terdiri dari ketua dan majelis guru atau ulama. Kemudian yang kedua, dewan pengurus yang terdiri dari ketua dewan pengurus, sekretaris, dan bendahara. Kemudian yang ketiga, ada bidang-bidang organisasi, mulai dari bidang pendidikan, dakwah dan sosial, keuangan dan wakaf, serta publikasi dan penerbitan. Kemudian yang keempat, yaitu organisasi pendukung yang terdiri dari Persatuan Murid-Murid Sumatera dan lembaga percetakan dan publikasi. Kemudian ada struktur kepemimpinan yang terdiri dari pimpinan utama, struktur organisasi, dan organisasi pendukung.
Kemudian, dalam perkembangannya, Sumatera Tawalib memiliki beberapa lembaga dan badan otonom yang mendukung kegiatannya. Di antaranya, yang pertama, Majelis Sumatera Tawalib, kemudian Organisasi Pelajar Sumatera Tawalib, Persatuan Murid-Murid Sumatera Tawalib, dan Percetakan dan Penerbitan. Kemudian mekanisme dan cara kerja Sumatera Tawalib yaitu kurikulumnya mencakup ilmu agama dan umum serta terinspirasi oleh gerakan Islam modern. Organisasi ini aktif menyebarkan pemikiran Islam melalui diskusi dan penerbitan serta melahirkan banyak intelektual muslim. Ajaran Sumatera Tawalib mengusung ajaran Islam modern yang menggabungkan pendidikan agama dan ilmu umum dengan prinsip rasionalitas dan pembaruan. Kemudian memiliki prinsip utama meliputi pendidikan klasikal, penggunaan buku cetak dalam pembelajaran, serta pembaharuan pemikiran Islam melalui diskusi. Nah, di bidang pendidikan, Sumatera Tawalib berfokus pada bidang pendidikan dengan sistem madrasah klasikal menggantikan metode halaqah tradisional di surau. Kurikulumnya mencakup ilmu agama seperti tafsir, hadis, dan fikih, serta ilmu umum seperti matematika, sejarah, bahasa Arab, dan Melayu. Selanjutnya, di bidang sosial dan kesehatan. Dalam bidang sosial, Sumatera Tawalib berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pendidikan dan pembaruan Islam. Organisasi ini mendorong semangat kebersamaan, kemandirian, keterlibatan aktif dalam pergerakan sosial, serta kebangsaan. Kemudian, di bidang kesehatan, meskipun fokus utama, Sumatera Tawalib berkontribusi dengan menanamkan kesadaran akan kebersihan dan kesehatan melalui pendidikan. Kemudian, peran dalam dakwah dan kebangsaan. Sumatera Tawalib berperan penting dalam dakwah dengan menyebarkan pemikiran Islam modern melalui pendidikan, penerbitan, dan diskusi. Sementara dalam kebangsaan turut membangkitkan kesadaran nasionalis.